A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma assalatu wassalamu ala Rasulillah habibina al-Mustafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma barik lana ya Allah fi siyamina wa barik lana ya Allah fi layalina. Allahumma kun lana wa la takun alaina ya arhamar rahimin. Para pemirsa Khazanah Ramadan dimanapun berada, alhamdulillah dengan inayah dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa menjalani hari-hari Ramadan kita dengan penuh ibadah dan penuh berkah dari Allah insyaallah. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana pada hakikatnya beliau adalah salah seorang sahabat yang besar. Tidak besar dalam artian besar jasad, besar badan, tapi besarnya ketokohan beliau, besarnya wibawa beliau, dan besarnya pelajaran yang bisa kita ambil dari diri beliau. Sayang seribu sayang, mungkin karena kita jarang membahasnya, kemudian para penulis jarang menuliskan tentang kisahnya secara detail, sehingga beliau termasuk di antara sahabat-sahabat yang sering terlupakan. Padahal kalau kita perhatikan sejarah beliau termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam, as-sabiqun al-awwalun. Beliau juga termasuk di antara 10 orang yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke surga Allah. Beliau juga diberi kepercayaan oleh Rasulullah, yang mana beliau digelari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gelar Aminul Ummah, kepercayaannya umat ini. Suatu ketika datang beberapa utusan dari golongan Nasrani menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkonsultasi, meminta bantuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memutuskan perkara yang terjadi pada diri mereka. Maka mereka meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk datang. Namun Rasul katakan bahwa Rasul akan mengirim salah seorang sahabat terbaik beliau, salah seorang sahabat yang menjadi kepercayaan beliau, bahkan kepercayaan umat ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Likulli ummatin aminun." Setiap umat itu memiliki kepercayaan. Wa aminu hadhil ummah, dan kepercayaan umat ini ialah sahabat yang saat ini akan kita bahas, Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Pemirsa Khazanah Ramadan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Ubaidah Ibnul Jarrah bernama asli Amir bin Abdullah Ibnul Jarrah, dinisbahkan kepada kakek beliau, dan dengan itu pula lah nama beliau masyhur, Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Nasab beliau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kakek Nabi yang bernama Fihr bin Malik. Pemirsa Khazanah Ramadan yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita ingin membahas tentang Abu Ubaidah bin Jarrah, tentu kesempatan yang singkat ini tak akan bisa untuk menguraikan tentang besarnya sejarah beliau. Beliau adalah orang yang menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkorban demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apatah lagi di perang Uhud. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menderita luka yang cukup parah ketika besi-besi kecil memasuki pipi beliau karena dihantam oleh palu gada yang keras oleh kaum kafir Quraisy di perang Uhud, maka waktu itu masuk rantai besi kecil ke pipi Nabi. Susah tangan mengambilnya, maka Abu Ubaidah bin Jarrah meminta izin kepada sahabat-sahabat yang lain pula untuk mencabut besi itu dengan giginya. Ketika ia cabut besi pertama, copotlah giginya. Kemudian ia cabut besi yang kedua, copot lagi giginya, sehingga dia ompong. Akan tetapi subhanallah, ompong pun Abu Ubaidah bin Jarrah dia tetap gagah. Kenapa? Karena dia menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika darah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucur sangat deras, maka Abu Ubaidah bin Jarrah menghisap darah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar tidak jatuh menetes ke tanah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur Abu Ubaidah waktu itu, "Ya Aba Ubaidah, muntahkan." Tapi karena kecintaannya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Ubaidah bin Jarrah tidak mau membuang darah Rasulullah, dia telan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sungguh perbuatanmu sebenarnya tak boleh,
haram karena darah termasuk najis. Tapi untuk di saat itu dimaafkan Abu Ubaidah bin Jarrah. Ditanya kepada beliau apa alasannya, kenapa ia berani meminum darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Ubaidah bin Jarrah bahwa darah Nabi sallallahu alaihi wasallam tak akan pernah tersentuh oleh api neraka. Maka moga-moga tatkala bercampur darah Nabi dengan darahnya, api neraka tak akan menyentuh Abu Ubaidah bin Jarrah. Namun kata para ulama, hal ini hanya khusus terjadi di saat itu pula dan tidak boleh ditiru oleh yang lainnya. Pemirsa Khazanah Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua hal yang bisa kita ambil dalam diri Abu Ubaidah bin Jarrah pada kesempatan yang singkat ini. Yang pertama, bahwa Abu Ubaidah bin Jarrah adalah orang yang sangat istiqamah dalam bersikap zuhud di atas dunia ini. Apa itu zuhud? Memandang bahwa harta hanya di tangan, tidak sampai ke dalam hati. Suatu ketika, tatkala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mendatangi Abu Ubaidah bin Jarrah yang saat itu sudah menjadi gubernur Syam. Di saat datang, Umar ibn al-Khattab terpana melihat kesederhanaan hidup Abu Ubaidah bin Jarrah. Bahkan ketika Umar bin Khattab melihat kepada persediaan makanan, hanya ada satu potong roti di rumah Abu Ubaidah bin Jarrah. Hingga Umar bin Khattab mengatakan bahwa dunia akan mengubah kita semua. Dunia akan menukar kita semua dengan kepribadian yang berbeda. Tatkala kita mendapat dunia, maka kita akan berubah. Illa Abu Ubaidah bin Jarrah, kecuali hanya Abu Ubaidah bin Jarrah yang bisa bertahan tatkala dia diberikan kenikmatan dunia, menjadi seorang penguasa yang mungkin saja dia akan banyak memiliki harta, tapi dia tetap hidup dalam kesederhanaannya. Ini tentu berbanding terbalik dengan kebanyakan diri kita, yang mana mungkin ketika mendapat jabatan justru kita manfaatkan jabatan itu untuk berfoya-foya, untuk menumpuk harta. Wa na'udzubillahi min dzalik. Silahkan dicari kekayaan, silahkan dicari harta, akan tetapi jangan sampai dunia, jangan sampai harta mengubah kepribadian kita yang awalnya baik. Apatah lagi bila seandainya dia mengumpulkan harta demi ingin berfoya-foya, ingin mengumpulkan semua harta di masa jabatan, dia halalkan segala cara, korupsi, mengambil uang sana sini. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kepribadian Abu Ubaidah bin Jarrah sangatlah kita perlukan, apatah lagi di saat-saat seperti ini. Bagaimana kita bisa untuk tetap istiqamah dalam kebaikan, istiqamah dalam yang halal, menjauhi yang haram, walaupun kita sudah mendapatkan jabatan, walaupun mungkin taraf kehidupan kita lebih tinggi daripada sebelumnya di saat kita tidak mendapatkan jabatan. Pemirsa Khazanah Ramadan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang kedua yang bisa kita ambil dari Abu Ubaidah bin Jarrah ialah tatkala istiqamahnya beliau menjalankan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala waktu itu daerah Syam ditimpa oleh taun, ditimpa oleh wabah, maka Abu Ubaidah bin Jarrah waktu itu menjalankan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tetap bertahan, tidak keluar. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila telah datang penyakit taun, penyakit yang menular, maka janganlah orang yang di luar daerah itu memasukinya, dan jangan pula lah orang yang di dalam untuk berupaya keluar agar tidak tersebar. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa saja Abu Ubaidah bin Jarrah lari meninggalkan rakyatnya. Bisa saja Abu Ubaidah bin Jarrah memikirkan dirinya sendiri. Bisa saja Abu Ubaidah bin Jarrah tidak mengurus rakyatnya. Namun hingga di saat-saat detik terakhir hidupnya, dia masih sibuk mengurus rakyatnya. Dia masih sibuk mengurus keadaan yang waktu itu ditimpa musibah, yang waktu itu ditimpa oleh wabah, ditimpa oleh taun. Para pemirsa yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini juga menjadi pembelajaran untuk kita. Bagaimana kita bisa istiqamah dalam menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana yang disuruh oleh Rasul, maka kerjakanlah, dan mana yang dilarang oleh Rasul, maka tinggalkanlah. Bukankah itu juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa apa-apa yang diperintahkan oleh Rasul, fakhudhuh, ambil, kerjakan.
dan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkanlah. Kemudian juga kepedulian Abu Ubaidah bin Jarrah, amanah beliau dalam memegang kepemimpinan, beliau tuntaskan sampai selesai. Bahkan nyawa sebagai taruhannya. Abu Ubaidah bin Jarrah meninggal dalam keadaan yang ditimpa musibah wabah tersebut, wabah ta'un. Dan bahkan Masya Allah, Muaz bin Jabal yang di saat-saat akhir kehidupan Abu Ubaidah bin Jarrah, yang melepas kepergian Abu Ubaidah bin Jarrah, tak sanggup hatinya, terharu melihat keistiqomahan Abu Ubaidah bin Jarrah. Pemirsa Khazanah Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata Muaz bin Jabal ketika Abu Ubaidah bin Jarrah meninggal dunia? Kata Muaz bin Jabal, "Ya ma'syaran nas, wahai sekalian manusia, sungguh Abu Ubaidah bin Jarrah telah pergi dalam keadaan bahwa dia berhak mendapat ampunan Allah, dan Allah mestilah memberikan ampunan kepadanya. Kenapa? Dialah orang yang selalu berlemah lembut kepada yang lain. Dialah orang yang selalu menjaga ibadahnya, tawaduk dirinya. Dia hidupkan malam-malamnya dengan ibadah kepada Allah, dan ia isi hari-harinya demi menjaga umat, demi menjaga rakyatnya." Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peserta Khazanah Ramadan yang disayang oleh Allah, inilah mungkin dalam cuplikan yang singkat kita membahas tentang Abu Ubaidah bin Jarrah. Namun tentu tidak akan cukup dengan penyampaian yang singkat ini. Mestilah hendaknya setiap kita membaca lagi dan belajar lagi di kesempatan setelah ini tentang Abu Ubaidah bin Jarrah. Jangan kita lupakan beliau, sahabat yang sangat mulia. Bahkan kemuliaan Abu Ubaidah bin Jarrah sama dengan kemuliaan Umar bin Khattab. Buktinya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, kemudian terjadi diskusi yang cukup apik di antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin, maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu mengajukan Abu Ubaidah bin Jarrah atau Umar bin Khattab sebagai khalifah yang akan menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pada akhirnya semua bersepakat bahwa yang menggantikan Rasulullah sebagai khalifah adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Pemirsa Khazanah Ramadan yang disayang oleh Allah, bacalah kembali tentang Abu Ubaidah bin Jarrah. Pada kesempatan ini kami hanya membacakan sedikit tentang Abu Ubaidah bin Jarrah, membacakan sekilas tentang kehidupan Abu Ubaidah bin Jarrah, dan moga-moga tatkala kita terus membaca tentang sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus Abu Ubaidah bin Jarrah, bisa pula kita meniru langkah mereka, bisa kita mengambil hidayah Allah Subhanahu wa taala dari sirah perjalanan mereka, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ashabi kan nujum," sahabat-sahabatku itu seperti bintang gemintang. "Ayyu maktafaitum ihtadaitum," siapapun yang kalian ambil langkahnya, asalkan benar karena Allah Subhanahu wa taala, ihtadaitum, kalian akan mendapat hidayah. Terima kasih banyak atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Astaghfirukum wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.